Halo Sobat Dharma Channel, kembali bersama saya Dr. Vito. Kali ini edisi spesial. Kita lihat dulu acara outdoor berikut ini. Saya akan spill banyak fakta mitos mengenai varises. Katanya varises itu diakibatkan terlalu banyak jalan. Itu fakta atau mitos? Saksikan episode dari VK kali ini. Oke, jadi banyak banget yang bilang bahwa kalau banyak jalan, hati-hati varisesnya kambuh. Padahal sebenarnya enggak ya, varises itu justru berasal dari gangguan pembuluh darah vena, aliran balik yang harusnya mengarah ke jantung. Jadi kalau misalnya Anda sering olahraga, jalan kaki banyak, justru mengurangi gejala varises. Gejala varises apa aja? Kaki pegel, cepet berat rasanya, adanya bengkak, uratnya tambah keluar. Jadi yang bikin urat tambah keluar dan varises makin berat, atau bahkan sampai ada bekuan darah atau gumpalan darah, itu adalah kalau justru diem. Nggak banyak olahraga, nggak banyak aktivitas, banyak berdiri, banyak duduk. Nah, itu bisa menyebabkan gejala varises semakin berat. Dan sebenarnya varises ini juga baru nih. Banyak orang yang salah sangka juga ya. Bahkan mungkin mereka pikir bahwa varises itu semua sama, padahal sebenarnya enggak ya. Jadi yang namanya varises itu, yang muncul urat-urat yang kecil-kecil, yang halus ya, itu namanya spider vein. Kalau yang muncul urat-urat yang agak-agak besar, yang menonjol-nonjol, itu namanya varicose, itu varises sebenarnya. Tapi yang bengkak, nggak ada uratnya, itu sebenarnya namanya chronic venous insufficiency. Nah, jadi ini semua satu penyakit kronis namanya, penyakit vena kronis. Ada yang urat-uratnya halus, penyakit vena kronis yang ada urat-uratnya menonjol, yaitu varicose vein. Ada penyakit vena kronis yang bengkak, yaitu namanya CVI atau chronic venous insufficiency. Nah, jadi ini semua bisa terjadi sama-sama, bareng-barengan, ada semua. Tapi terapinya juga beda-beda. Jadi ada yang terapinya itu kita harus melakukan ablasi termal. Nah, ini untuk orang yang CVI. Ada juga yang memang ada urat-uratnya besar. Tapi kalau yang urat-uratnya halus, dipakai laser, pakai radiofrekuensi, ya nggak bisa ya. Kalau misalkan ada urat-urat halus itu hanya bisa hilang dengan injeksi, namanya skleroterapi. Itu juga ada dengan panduan USG dan infrared. Jadi bahaya sekali kalau cuma suntik aja, tidak pakai apa-apa. Jadi polosan, pakai mata aja. Sebenarnya itu harus dilakukan dengan seksama. Dia ada pemetaannya, markingnya, diagnosisnya dengan USG dulu. Kita lihat dulu di mana arahnya, baru bisa lebih akurat. Nah, jadi karena itu penanganan varises itu banyak macam-macam, tergantung gejala dan apa yang dikeluhkan. Nggak semuanya sama, nggak semuanya harus diablasi, dan tidak semuanya bisa pakai obat. Ada juga yang tidak perlu obat memang. Ada yang nggak pakai obat, jadi jangan minum obat kebanyakan. Jadi tidak semuanya bisa dengan obat. Nah, karena itu memang benar-benar harus didiagnosis ini penyakit varises yang bagian yang mana. Nah, jadi tahu juga nggak kenapa kalau disebut namanya vena itu sambung dengan jantung. Makanya kenapa ada dibilang kenapa yang namanya varises ini ada hubungan dengan jantung, yaitu karena sebenarnya secara organ, secara sistem, itu satu sistem yang sama, yaitu sistem kardiovaskular, yaitu dari jantung pembuluh darah. Jadi pembuluh darah vena ini mengalir harusnya ke jantung. Kalau terjadi sumbatan, ada gumpalan darah, nah ini yang menjadi bahaya juga. Selain ada yang bilang, wah uratnya muncul keluar, sebenarnya banyak bahayanya dibanding uratnya muncul keluar aja. Ada luka-luka, bisa terjadi ulcer, mobilitas terganggu, risiko kardiovaskular jadi meningkat juga kan kalau begitu. Nah, jadi karena itu memang kita mesti dari awal pencegahan atau deteksi dini. Semakin dini deteksi, semakin awal kita bisa mengenali penyakit vena ini, varises, itu sebenarnya kita semakin bisa mengatasi keluhannya tanpa harus menunggu komplikasinya. Ada hal yang unik juga bahwa kenapa vena ini dianggap sangat signifikan, penting sekali ya. Kaki kita sebenarnya adalah pompa jantung yang kedua. Dan jantung kita itu pompa ke seluruh tubuh, ke kaki, ke tangan, ke seluruh organ kita, memompa darah yang isinya oksigen. Nah, tapi kalau sampai di kaki, dia mau naik ke atas, ke jantung lagi, untuk kembali menjadi darah bersih, itu susah sekali. Kalau tidak ada bantuan dari otot kaki kita yang kuat. Jadi otot kaki kita harus terlatih. Banyak jalan, banyak latihan otot kaki. Nanti saya tunjukin gimana caranya. Kalau kita bisa latihan seperti itu, maka sebenarnya kita membantu otot kaki itu sebagai otot jantung yang kedua. Jadi jantung yang kedua ini memompa darah kembali, sirkulasi dari kaki kembali ke jantung. Supaya bisa ditukar lagi menjadi darah yang bersih.
Kalau nggak begitu, darah yang kotor itu akan tinggal terus di bawah, dan ini yang bikin orang jadi bonyok-bonyok, bengkak-bengkak, kakinya gatel-gatel, pegel-pegel, kram-kram. Nah, padahal sebenarnya adalah gangguan sirkulasi vena. Salah satu cara untuk bisa memperbaiki sirkulasi kaki, aktifkan otot jantung yang kedua, yaitu betis. Jadi kalau kita jinjit, itu sebenarnya kita melatih otot kaki supaya bisa memompa darah kembali ke jantung. Lalu kita kebalikannya ya, kita latih juga supaya otot kaki di bagian depan juga terlatih juga. Jadi kita membantu kekuatan otot kaki ini supaya bisa memompa darah kembali ke jantung. Dengan demikian memperbaiki sirkulasi darah. Nah, ini makanya kenapa dibilang betis adalah otot jantung yang kedua. Dulu orang bilang supaya jalan itu bikin sehat jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah lebih elastis kalau kita jalan, lebih kuat, lebih bisa fleksibel, dan ini mengurangi juga penuaan atau proses aging pada pembuluh darah kaki. Karena itu cegah varises sama dengan cegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Jaga pembuluh darah vena sama dengan menjaga jantung. Oke, Anda boleh share ini karena ini pasti informasi berharga. Ini free, semua gratis, ada di dalam YouTube saya. Dan Anda boleh subscribe supaya tidak ketinggalan informasi menarik mengenai kesehatan dan pasti penting buat Anda. Ciao! Bu Ajanti baru operasi varises aja dia semangat banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kaget juga maksudnya dapat ternyata. Dan masih pakai stocking juga. Good. Ya, good, Bu ya. Sabtu seminggu. Oh ya, oke. Sabtu ini seminggu ya. Oke, good. Semangat buat Oma. JPC! Beda!